Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sinta di channel Don't Weekends. Oh ya teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang tips lolos CPNS tahun 2023 teman-teman. Semoga untuk kalian yang sedang berjuang untuk lolos CPNS tahun 2023, semoga kalian semua itu bisa lolos ya teman-teman dan mewujudkan cita-cita kalian menjadi PNS. Baiklah, sebelum saya bahas tips sukses lolos CPNS versi saya, jangan lupa buat support channel ini. Caranya gampang banget, tinggal klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Teman-teman, sebelum aku bahas lebih lanjut mengenai tips lolos CPNS, jadi aku mau bahas terlebih dahulu sebenarnya tes CPNS itu apa sih? Jadi tes CPNS adalah sebuah rangkaian tes yang diperlukan untuk masyarakat atau untuk kalian bisa menjadi pegawai negeri sipil gitu teman-teman. Sebenarnya tes CPNS ini tidak jauh berbeda dari rekrutmen yang ada di perusahaan maupun di BUMN ya teman-teman. Intinya nanti kalian harus melewati serangkaian tes CPNS agar bisa menjadi PNS teman-teman. Tes CPNS ini diperlukan untuk kalian yang ingin mendaftar di berbagai instansi pemerintah, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, instansi pusat seperti kementerian, lembaga, badan, dan sebagainya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin menjadi PNS di salah satu instansi tersebut, kalian harus melewati rangkaian tes CPNS ini sampai semuanya tuh lolos. Jadi tes CPNS ini dilaksanakan pada rentang waktu tertentu teman-teman. Jadi nggak setiap tahun ada. Jadi tergantung pemerintah membuka formasi CPNS apa enggak. Misalnya nih tahun 2023 pemerintah membuka seleksi CPNS secara nasional. Jadi nanti kalian bisa daftar dan kalian bisa milih instansi mana yang ingin kalian daftar. Mungkin kalian pernah dengar ya teman-teman, beberapa tahun lalu tes CPNS itu sementara tidak dibuka karena moratorium teman-teman. Jadi enggak setiap tahun CPNS itu melaksanakan rekrutmen. Tips-tips yang menurutku setelah aku pikir-pikir kayaknya ini deh tips supaya bisa lolos. Yang pertama, itu yang paling penting adalah paham tahapan seleksi. Jadi untuk memahami tahapan seleksi itu kamu harus mengetahui seleksinya tuh CPNS tuh ada apa aja sih, tesnya tuh apa aja sih. Misalnya itu ada seleksi administrasi, ada SKD, ada SKB, terus ada pemberkasan ya teman-teman. Jadi setelah mengetahui rangkaian tes CPNS itu kamu tuh harus bisa prepare yang terbaik untuk setiap tes tersebut teman-teman. Jadi kalau udah tahu kan kalian harus bisa lebih prepare, kuncinya tuh itu. Jadi misalnya prepare-nya tuh seperti apa sih kak? Jadi gampang banget. Misalnya kayak seleksi administrasi, itu kalian harus prepare banget. Namanya juga administrasi ya teman-teman. Berarti yang diujikan di sini adalah verifikasi mengenai berkas-berkas kamu. Jadi kamu harus prepare berkas-berkas kamu itu benar-benar satu valid, yang kedua itu lengkap, yang ketiga itu bener saat unggah di webnya teman-teman. Jangan sampai kalian tuh salah upload gitu ya teman-teman. Terus kesesuaian antar dokumen, nama antar dokumen itu juga penting teman-teman. Dan itu perlu dipersiapkan untuk lolos dari seleksi administrasi ini. Dan juga yang diperluin untuk lolos seleksi administrasi sebenarnya kayak kesesuaian prodi kamu dengan kualifikasi itu juga penting banget. Jadi intinya nggak cuma dokumennya valid, tapi kalian itu harus sesuai kualifikasi yang diperlukan gitu. Contoh selanjutnya misalnya seperti tes SKD ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu SKD itu apa sih kak? Jadi SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar.
Di dalam seleksi kompetensi dasar itu terdapat 3 ya teman-teman, ada TIU, tes intelijensia umum, TWK, tes wawasan kebangsaan, dan TKP, tes kepribadian ya teman-teman. Untuk bisa melampaui SKD ini ada passing grade-nya, dan biasanya setiap tahun itu kadang tetap, kadang berubah juga ya teman-teman. Intinya kalian harus siap untuk melampaui passing grade dari tes SKD. Terus gimana sih Kak biar bisa lebih prepare untuk menghadapi tes SKD? Intinya kalian tuh mulai dari detik ini, kalian itu udah harus persiapan belajar benar-benar mengenai tes SKD. Kan pada tahun sebelum-sebelumnya juga itu kan udah ada pedoman ya teman-teman, ada kisi-kisi mengenai tes SKD. Itu kalian bisa pahami dan mulai dipersiapkan untuk menghadapi tes SKD. Dan pada saat ini kalian tuh udah gampang banget lah cari kayak contoh soal, latihan-latihan soal itu gampang banget. Dari YouTube juga banyak banget yang udah bahas ya teman-teman mengenai contoh-contoh soal dari SKD, kalian bisa belajar gitu. Jadi sebenarnya nggak harus les. Kalau misalnya kalian punya budget untuk les juga nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya. Tapi kalau misalnya budget kalian itu kayak pas-pasan, waktu kalian juga susah, kalian bisa belajar secara otodidak. Tips yang kedua yaitu pertimbangkan formasi yang akan kalian pilih. Formasi dan instansinya juga perlu dipertimbangkan ya teman-teman. Jadi pertimbangan memilih formasi merupakan hal yang penting karena ini menentukan kehidupan kalian ke depan sampai kalian pensiun. Bayangin itu bener-bener kayak ya udah gitu, hidup kalian banget sampai kalian tuh pensiun. Jadi jangan sampai kalian hanya mikir yang penting aku lulus dulu deh. Jadi pada saat dulu saya seleksi CPNS itu kebijakannya kita kayak bisa lihat formasi A ini berapa sih pendaftarnya di instansi ini, formasi A di instansi B itu berapa sih pendaftarnya. Jadi kita tuh bisa kayak perbandingan, kira-kira aku daftar yang peminatnya banyak atau yang sedikit ya gitu. Cuman pada saat itu pun kebijakan itu kayak berubah-ubah gitu. Terus ada kalanya kebijakan itu tuh ditutup, jadi kita nggak bisa lihat lagi saingan kita itu berapa gitu. Jadi kayak mungkin pada saat itu beruntung kali ya, jadi bisa lihat pesaingnya tuh berapa, jadi bisa kira-kira. Tapi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya pada seleksi tahun ini itu jumlah pendaftarnya tidak bisa dilihat atau tidak ditampilkan. Kalian bisa melihat track recordnya teman-teman. Misalnya kalian bisa lihat pada CPNS sebelumnya kira-kira yang mendaftar pada instansi tersebut dan formasi yang kalian tuju itu berapa gitu. Meskipun dengan cara estimasi ini kadang-kadang mungkin ternyata dulu pendaftarnya sedikit, sekarang ternyata banyak banget gitu kan. Ya intinya bisa ada gambaran aja lah teman-teman, meskipun nggak bisa jadi 100% patokan kalian untuk memilih formasi gitu. Yang penting ada gambaran dulu. Selanjutnya, milih formasi dan instansi itu juga perlu dipertimbangkan lokasinya teman-teman. Misalnya gini, kalian domisilinya itu di Jawa dan instansi kalian itu yang ingin kalian daftar itu mungkin di pulau lain atau luar pulau ya teman-teman, luar pulau Jawa. Apakah kalian siap dengan konsekuensinya gitu kan? Apalagi mungkin kan kita harus berpikir kayak tiket untuk pulang kampung itu harganya berapa, PP dan sebagainya gitulah. Intinya kalian harus pertimbangkan secara matang. Apakah kalian ingin mendaftar instansi yang satu domisili, satu wilayah dengan domisili kalian, atau luar domisili gitu, bisa luar provinsi, luar pulau dan sebagainya. Jadi cerita sedikit, maaf, mau curhat. Jadi waktu pilih formasi ini
waktu aku daftar itu aku bingung banget. Jadi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, terus atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu tuh namanya masih Kemenristek-Dikti, teman-teman. Belum jadi Kementerian Kebudayaan, Ristek dan Dikti. Jadi pertimbanganku dulu aku melihat komponen tes masing-masing instansi ini. Jadi kan kalau SKD itu semuanya kan pasti ada. Terus kalau SKB itu beda-beda teman-teman antar instansi. Jadi pada saat itu SKB-nya Kemenkeu itu ada psikotesnya. Terus pada saat itu SKB-nya Kemhan itu ada fisiknya, kesemaptaan atau fisik gitulah, intinya tuh ada fisiknya. Terus kalau di Kemenristek itu ada wawancara sama kesehatan. Terus aku tuh mikir, kalau misalnya aku pilih Kementerian Keuangan, itu aku udah punya bekal melewati tes psikotesnya CPNS Kementerian Keuangan, teman-teman. Jadi waktu itu nilai psikotesku juga lumayan bagus kan. Jadi kayaknya aku udah mulai tahulah tipe-tipe psikotes dari Kementerian Keuangan ini. Kenapa nggak milih Kementerian Pertahanan? Karena dia itu ada kesemaptaan atau fisiknya, teman-teman. Aku tuh takut gagal di situ karena mungkin lebih banyak yang rajin olahraga daripada aku gitu. Jadi aku mikirnya aku bisa jatuh ini gara-gara fisik atau kesemaptaan, atau siapa tahu nanti disuruh lari atau apa gitu kan. Terus pertimbanganku milih Kemenristek-Dikti, walaupun dia ada wawancara sama tes kesehatan, yang penting itu nggak ada tes olahraganya. Aku tuh mikir gitu karena aku tuh takut banget nilaiku tuh rendah di olahraga gitu, teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian, oh iya aku tuh basicnya tuh olahraga banget nih gitu, aku suka olahraga, aku suka jogging gitu, kalian mungkin itu bisa jadi poin plus untuk kalian untuk mengikuti instansi yang SKB-nya itu ada kesemaptaannya gitu. Nomor 3 itu doa. Jadi intinya setelah kalian udah memilih formasi, kalian udah prepare, belajar segala macam, intinya kalian itu harus juga berdoa, teman-teman, kepada Tuhan ya, menurut kepercayaan kalian masing-masing. Kalian berdoa menurut cara kalian masing-masing. Terus jangan lupa minta doa restu dari keluarga dan orang tua gitu, atau suami atau istri, anak gitu ya, teman-teman. Kalian intinya minta doa dari orang tua dan keluarga. Baiklah, sekian tips dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga yang nonton video ini semuanya lolos CPNS ya, teman-teman. Terima kasih, dadah.